Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para ulama, para habaib, jajaran Tanfidiyah, Nahdlatul Ulama, dan pimpinan Muhammadiyah yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati. Kalau dilihat dari bajunya NO, Mustasyar. Mudah-mudahan jadi NO tidak karena nyalon wakil bupati saja, asli. Yang saya hormati sahabat lama saya Mas Bambang, yang hari ini menjabat sebagai Kapolres. Dulu saya bersama beliau ketika beliau masih menjadi seorang Kapolsek, tepatnya di Depok Timur. Waktu itu pangkatnya apa, Dan? AKP, Ajun Komisaris Polisi. Sekarang beliau pangkatnya AKBP, sama dengan saya. Kalau Pak Bambang AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau Gus Miftah AKBP, aku kiyaine Bapak Polisi. Beserta jajarannya yang saya hormati, wabil khusus Sohibul Bed, Sohibul Hajat yang berani ngundang saya, Bapak Arifin, tepuk tangan. Orang seponti langsung mikir, berarti Arifin duitnya okeh banget. Walaupun kalau dilihat dari wajahnya kurang meyakinkan. Dan seluruh yang hadir, tidak lupa sahabat-sahabat saya Banser dan mungkin yang lain yang saya hormati. Beli kiwi dapatnya mangga. Gus Miftah datang ke Seponti dengan membawa cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka kita hari ini hadir atas nama cinta. Barangkali saya dan Bapak Ibu dipisahkan dengan jarak geografis yang begitu jauh. Dan ini adalah merupakan hasanah pengalaman saya di dalam berdakwah. Bagaimana di setiap tempat saya mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Saya pengajian di Jakarta dijemput sama teman saya pakai Ferrari. Ngaji di Sumatera dijemput pakai helikopter. Dan ngaji di Seponti, subhanallah, prawotok. Dan ini pengalaman yang luar biasa. Saya baru kali ini naik perahu otok lebih dari 2 jam. Sepanjang jalan saya cuman zikir, mudah-mudahan tidak ada apa-apa di perjalanan. Tapi saya meyakini kalau niatnya baik, idza shadaqal asmu wa duhas sabil, kalau niatnya baik pasti Allah kasih jalan. Walaupun jalannya tadi masuk ke sini juga luar biasa. Itulah bedanya Jakarta dengan Seponti. Kalau di Seponti banyak jalan berlubang, sementara kalau di Jakarta banyak lubang berjalan. Mudah-mudahan di kepemimpinan Pak siapa namanya, Effendi Ahmad, sekarang Wakil Bupati, mbuh kapan mudah-mudahan jadi bupati. Tapi apa artinya jadi Wakil Bupati kalau tidak berani ngundang Gus Miftah? Mosok kalah karo Arifin.
Mudah-mudahan bersama Pak Bupati dan Wakil Bupati pembangunan di Kayong Utara semakin baik. Saya sering nyindir kepada pejabat-pejabat daerah, mudah-mudahan ini tidak terjadi di Kayong Utara, amin. Saya sering mengatakan begini, setiap kali saya berkunjung ke seluruh pelosok Indonesia, begitu banyak infrastruktur, dalam hal ini sarana dan prasarana, wabil khusus jalan yang kurang baik di mana-mana, termasuk di Kalimantan. Nah, waktu itu saya dijemput oleh kawan-kawan yang jemput saya. Di jalan ternyata jalannya rusak, lebih parah dari sini. Sini insya Allah masih biasa lah, parah betul. Seolah-olah saya di jalan naik perahu tanpa ombak, karena begitu banyaknya jalan yang berlubang. Saat itu sopir yang jemput saya bilang begini, teh kok wencer iki teh apa kuwi? Masa wani ngundang Kapolres teh kok encer. Menjijikkan. Oh, cepat-cepat nggih. Kok ora ono degane ya? Oh, enten. Saat itu driver yang jemput saya bilang begini, Pak Wakil Bupati, mohon maaf Kiai, ini jalannya jelek karena rusak gara-gara banyaknya truk yang lewat jalan sini. Jadi menurut kamu yang rusak truk? Iya. Saya jawab, yang rusak jalan itu bukan truk, tapi siapa? Di banyak tempat yang rusak jalan itu justru para pejabat. Loh kok begitu Gus? Iya. Buktinya apa? Karena uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan malah dikorupsi oleh pejabat untuk beli mobil mewah. Nah, saya sampaikan supaya Pak Wakil Bupati kita, Pak Effendi, tidak punya masalah dengan Pak Bambang Sukmanto. Supaya menjadi pejabat yang benar-benar bisa membahagiakan rakyatnya, amin. Karena kalau saya berdakwah dengan Pak Bambang, dengan Pak Wakil Bupati ini lebih enak mereka. Saya kalau ngomong bisa didengarkan tapi belum tentu dilaksanakan. Tetapi kalau Pak Bambang sebagai Kapolres, Pak Effendi sebagai Wakil Bupati, tanda tangannya laku. Maka besok seperti Pak Effendi, seperti Pak Bambang yang akan dimintai pertanggungjawaban tangannya. Kalau Gus Miftah cangkemnya. Maka mumpung menjadi seorang pejabat, bagaimana kemudian jabatannya ini bisa menyelamatkan? Salah satunya dengan tanda tangan. Kalau menyelamatkan rakyat dengan kebijakan, menyelamatkan kiai dengan degan. Kau tahu degane? Sini le, sini. Degan kok bathoke kandel iki, degan apa kambil? Katanya kambil iki ndan. Iki lah tak ombe lak silitku kereminen iki. Maka walaupun kita dipisahkan dengan jarak geografis yang begitu jauh, hampir 600 kilo antara tempat ini dengan, mohon maaf, antara Pontianak dengan Jakarta. Karena saya tadi lihat di penerbangan jarak sekitar 570 sekian. Itu baru nyampe bandara. Walaupun jarak begitu jauh, tapi kita diikatkan dalam satu bentuk ukhuwah. Ukhuwah dari bahasa Arab akhun. Akhun artinya saudara. Ukhuwah artinya persaudaraan. Maka di sini juga ada namanya persaudaraan setia hati terate. Karena kebetulan saya juga dulu anggota PSHT, tapi latihan cuma sekali tok. Kita disatukan. Disatukan dalam bentuk apa? Disatukan dalam bentuk agama yang sama. Maka muncullah kemudian istilah ukhuwah Islamiyah. Saya, Bapak Ibu berpisah jarak geografisnya, tetapi kita diikat dalam satu akidah yang sama.
tetapi kita menyembah Tuhan yang sama, tetapi kita beribadah dengan agama yang sama, bahkan mungkin berKTP dengan agama yang sama, yaitu Islam. Maka yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Kayak ini banyak pakai peci, pakai kopiah Nahdlatul Ulama. Yang pakai kopiah Nahdlatul Ulama saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Saya mohon maaf, di sini banyak NU, banyak ada pengurus Tanfid. Saya matur Bapak Ibu, saya ikhlas kalau tulisan NU itu ditulis di peci. Saya ridho kalau tulisan NU itu ditulis di baju atau di kaos. Tapi saya nggak rela kalau tulisan NU atau Nahdlatul Ulama ditulis atau dicapkan di sarung. Coba Anda bayangkan, sarungmu Nahdlatul Ulama, kamu masuk WC ngising, Nahdlatul Ulama kon nonton bokongmu. Sangat tidak sopan, dan ini banyak di mana-mana terjadi. Kadang-kadang sarungnya Nahdlatul Ulama nguyuh ning pinggir dalan, ngadeg ora cewek. Malah sangune ilmu tutul, ditutul-tutul ke tiang listrik, kesetrum lah modar kowe. Itu menurut saya sangat tidak sopan. Maka di Seponti saya minta, boleh Anda cinta NU dengan menjadikan tulisan Nahdlatul Ulama di baju, di kopiah, di peci, di kaos, tapi please jangan di sarung. Saya pernah satu ketika liwat ada mas-mas atau siapa pakai sarung Nahdlatul Ulama, kencing sembarangan, ya Allah, saya langsung ngelus dadanya istri saya, ya Allah, masa ya dadane bojone Arifin. Pak Arifin umurnya berapa Pak? 42, orangmu tua banget Ben. Semoga Arifin panjang umur, jadi orang sedunia mati, Arifin hidup sendiri. Kalau istrinya umur berapa Ben? 41. Mudah-mudahan sakinah. Selesai pengajian, Bu Arifin mateng lagi. Amin. Arifin yes. Sing wedok Kita dipersatukan dalam agama yang sama, makanya muncul istilah ukhuwah Islamiyah. Ujiannya apa? Cobaannya apa? Sama-sama beragama Islam, kita diuji oleh Allah dengan ormas yang berbeda. Maka muncullah organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk ujian dan cobaan ukhuwah. Apakah ketika kalian berbeda ormasnya, walaupun sama agamanya, bisa akur? Maka kemudian Al-Quran memberikan petunjuk bahwa kita semua orang iman adalah bersaudara. Ikhwatun, kita bersaudara, walaupun kita berbeda antara NU dan Muhammadiyah. Maka tadi begitu MC menyebut yang saya hormati pengurus Muhammadiyah, saya senang. Berarti warganya Pak Effendi yang diamankan oleh Pak Bambang bisa menjaga ukhuwah. Hari ini sudah tidak lucu kalau orang Islam ribut hanya gara-gara bendera NU dan Muhammadiyah. Anda boleh fanatik dengan NU, Anda boleh fanatik dengan Muhammadiyah, tetapi tidak boleh bermusuhan. Karena pada intinya orang berbeda itu boleh, yang tidak boleh adalah berpecah belah. Maka di dalam gambar Nahdlatul Ulama ada tulisan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kita boleh berbeda, tapi tidak boleh bercerai-berai. Kita tidak boleh bermusuhan. NU dan Muhammadiyah kan bedanya cuma satu Pak. Kalau NU itu sukanya panjang, Muhammadiyah sukanya pendek. Ibu-ibu di Seponti, Anda pilih mana? Yang panjang atau yang pendek? Panjang. Saya tanya sama Bu Arifin, yang panjang apa yang pendek? Bu Arifin bingung, mau bilang panjang kok punya Arifin pendek. Kenapa saya bilang NU dan Muhammadiyah bedanya cuma panjang dan pendek? Coba
Anda lihat, NU sukanya panjang, sholat taraweh 20 rakaat. Muhammadiyah sukanya pendek, 8 rakaat. Yang benar mana? Semuanya benar. Yang enggak taraweh pun juga benar, menghukumnya sunnah. Panjang, pendek. NU sukanya panjang, sholat subuh pakai kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Muhammadiyah pendek, enggak pakai kunut. Mana yang benar? Semuanya benar, karena pendapat Imam Madhab memang berbeda mengenai kunut. Tapi saya yakin di Kayong Utara sudah tidak ada lagi orang berdebat mengenai kunut. Betul? Kenapa? Karena di Kayong Utara sudah jarang yang sholat subuh. Subuhnya jam 6:30, usollinya ditambahi, usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Yang satu sukanya panjang, yang satu sukanya pendek. Sholat Jumat. Yang satu NU panjang, pakai adzan 2 kali. Muhammadiyah sekali. Sholat yang satu panjang, yang satu pendek. Setelah adzan NU puji-pujian, Muhammadiyah nggak ada puji-pujian. Saya ketika di Mekah Madinah, saya naik haji bersama kawan saya Muhammadiyah. Dia bilang gini sama saya, Gus Miftah, lihat Mekah Madinah nggak ada puji-pujian. Kenapa di Seponti ada puji-pujian? Saya jawab, beda. Bedanya di mana? Mekah Madinah belum adzan, masjidnya sudah penuh. Sementara di Seponti, ya Allah, adzan plus puji-pujian tetap belum datang. Bahkan kadang-kadang nyuwun sewu, yang adzan di masjid apalagi sholat subuh biasanya orangnya sudah sepuh, sudah tua, 60 tahun, 70 tahun sudah adzan di masjid. Yang puji-pujian juga sepuh, yang adzan umur 70 tahun. Puji-pujian, subuh puji-pujian. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Yang pujian orang ngapak, orang Banyumasan. Ya Allah Gusti, inyong nyuwun ngapura sekadaing dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Yang mau subuhan siapa? Cangkem inyong bae. Mas Bambang, kan Mas Bambang tahu saya itu tidak ngerokok. Lah satu ketika saya diundang pengajian sama almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal. Lah dulu saya ngaji ke sana sebelum beliau jadi bupati, masih jadi dalang kondang. Pagi-pagi saya ditawari ngerokok pakai bahasa ngapak, orang kepenak temen ya. Isuk-isuk saya diparani ke kamar, ada yang bilang begini, Pak Kiai Kiek, isuk-isuk ngobori cocot. Ya Allah. Jadi ngerokok kiai bahasa ngapake ngobori cocot, ngomprongi congor. Saya itu agak bisa bahasa ngapak, lanyah, hafal, fasih, karena saya entus dulu itu ngaji di pondok saya. Yang lucu ada kejadian orang ngapak main ke kampungnya orang Sunda di Bandung. Begitu masuk kampungnya orang Sunda, orang ngapak nginjak kotoran, nginjak telek. Orang ngapaknya bilang, taine siapa gie? Dijawab sama orang Sunda, iya mah taina urang. Orang ngapaknya nggak percaya, inyong ra percaya taine urang kok gedene sekiye. Arifin ngapak, aslinya mendi Arifin? Oh Kebumen. Bojone yang ngapak, oh Panginyongan ya. Nah, NU dan Muhammadiyah hanya satu bedanya. Maka saya dulu orang NU ketika kuliah sebelum saya kenal dengan Pak Kapolres,
saya tinggalnya di masjidnya orang Muhammadiyah. Waktu itu saya menjadi James Bond, jaga masjid dan kebon. 4 tahun saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Maafi muskilah, nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas ratawono selametan. Orang mangan-mangan belas. Begitu saya pindah ke lingkungan orang NU, karena saya menikah dengan orang NU, saya gemuk. Waktu itu berat badan saya 100 kilo. Saya itu kurus lagi 5 tahun yang lalu. Dulu saya 100 kilo gara-gara saya pindah ke masjidnya orang NU. Kenapa saya jadi orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, solawatan mangan, manakipan mangan, maulutan mangan, tanggane laran jaluk didongake mangan. Sing lara mati mangan maning 7 dina. Nganti Arifin rupane kaya besek. Di Ponti juga seperti itu, Bu. Modang madang. Tapi ternyata saya mampu membuktikan tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah nggak ada masalah. Saya dulu dengan Pak Indra itu, polisi itu, lebih gemuk saya. Nah, tapi Pak Indra saya punya teori baru. 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Indra nggak gemuk, hanya salah planet. Harusnya Pak Indra tinggalnya di planet Mars, Pak ya. Tapi santai Pak Indra. Cewek itu yang disukai oleh cowok, cewek yang agak gemukan, bukan cewek yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Tapi kalau cowok yang disukai, kayak saya kurus. Kenapa? Makan saja tidak tambah, apalagi pasangan. Arifin langsung yes, untung aku kuru. Pak Arifin makannya banyak, Bu. Oh banyak lah, Pak Arifin makannya banyak tapi tetap kurus. Orang yang makannya banyak tetap kurus 2 kemungkinan, 1 anugerah atau 2 azab. Satu lagi, yang satu panjang, yang satu pendek. Menguburkan jenazah. Orang NU panjang, masukkan ke dalam liang lahat, diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammadiyah nggak diadani. Lah saya diprotes sama orang. Orang sholat kok nganggo adan, kepriwe? Saya jawab, apa kalau adan tuh harus sholat? Enggak. Contohnya ngadani bayi. Apa bayinya jingkang-jingkang kayak kia? Makanya ngaji. Siapa yang boleh diadani? Adan untuk sholat, adan untuk bayi. Kemudian adzan untuk jenazah. Di Seponti ada angin puting beliung. Kalau angin puting tok nggak bahaya. Yang bahaya angin puting beliung. Lah Mas Bambang, saya ngaji di Sunda. Ditanya sama orang Sunda, Pak Kiai, kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya angin puting beliung itu apa? Mati. Saya buka, nggak ada. Saya baru tahu Pak setelah tanya teman saya, orang Surabaya. Jadi angin puting beliung itu bahasa Jawanya angin pentil muter-muter. Kalau ada angin puting beliung, diadani sunnah. Allahu Akbar sunnah. Kalau ada rumah kebakaran, diadani sunnah. Tapi ingat, tetap disiram. Jangan diadani tok. Entek omahmu. Allahu Akbar habis. Orang kesurupan diadani sunnah, orang kerasukan diadani sunnah. Maka Pak Arifin, kalau istrimu marah-marah berarti kesurupan, diadani. Bu Arifin, Arifin bengak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau waplok. Maka kita diuji ukhuwah kita dengan apa? Dengan beda ormas.
Kita beda secara geografis, disatukan dengan agama yang sama, maka muncul istilah ukhuwah Islamiyah. Tetapi di sisi yang lain, kita bisa jadi berbeda agama, tetapi kita tetap dipersatukan, disaudarakan. Melalui apa? Melalui watoniyah, melalui bangsa yang sama, yaitu Indonesia. Maka 2 hari yang lalu kebetulan saya ada syuting di Jakarta. Pak Osman Sabta WA saya melalui asistennya Pak Kiai Said. Pak Osman Sabta ngundang saya untuk makan malam di rumahnya Pak Osman Sabta melalui Pak Kiai Said. Saya datang kepada beliau, maka saya mengaturkan salamnya Pak Osman Sabta kepada Bapak Ibu warga Seponti. Salam cinta dari Pak Osman Sabta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bilang, kenapa Bapak ngundang saya? Dan beliau nggak tahu kalau saya mau hadir di Seponti sebelum saya cerita. Akhirnya waktu itu beliau telepon Kapolres Pak Bambang. Pak Bambang, Gus Miftah mau ke Seponti, tolong dilayani dengan baik. Bila perlu amplopnya ditambahi. Oh siap Bapak. Gitu. Jadi nanti kalau tidak ditambahi Kapolres akan saya laporkan kepada Pak Osman Sabta. Kalau ditambahi ya saya laporkan baik, kalau tidak dilapori, kalau tidak dikasih ya saya laporkan kurang baik. Itu berarti melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Tak tambahi Gus. Ya, kalau isinya cuma sedikit, pasalnya beda lagi. 352, perbuatan tidak menyenangkan. Santai Pin. Pokoknya orang Seponti yang paling kaya Arifin. Bukti sohihnya ngundang Gus Miftah. Walaupun kita berbeda agama, tetapi kita punya semangat persaudaraan yang lainnya dalam bentuk watoniyah, dalam bentuk persaudaraan kebangsaan. Sama-sama dipersatukan di dalam negara yang sama, namanya Indonesia. Hari ini banyak orang mempertanyakan nasionalisme itu tidak ada dasarnya katanya. Kamu lihat Palestina yang jauh di sana mati-matian membela negaranya atas serangan dari Israel. Bahkan kita orang Indonesia ikut nyumbang ke sana. Kita berdonasi untuk Palestina. Mereka mati-matian membela negaranya. Kok hari ini bisa-bisanya ketika konteksnya nasionalisme dan Indonesia, orang mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya. Ini orang keblinger. Maka Mbah Hasyim Asy'ari dengan gagahnya beliau mengatakan apa? Hubbul watan minal iman. Mencintai negara itu adalah merupakan bagian dari iman. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya ngomong ini soal hajat kita hari ini, karena saya mendapatkan wasiat dari Mbah Maimun Zubair, hendaknya setiap kali pengajian salah satu isinya adalah tentang kebangsaan, wawasan kebangsaan. Maka saya besok atas usulan termasuk Pak Osman Sabta dan Ketua MPR Pak Bambang Susatyo, Gus Miftah mau diangkat sebagai duta Pancasila. Kenapa? Karena Gus Miftah fokus terhadap ideologi Pancasila. Makanya kalau ASN di lingkungan Pak Wakil Bupati pengen paham, ngundang Gus Miftah. Jangan hanya mantuk-mantuk. Wakil Bupati ini misuh, dia ini asu. Pak Effendi jawab apa sini? Oh sini, bisa jawab dikit-dikit? Oh, bisa jawab. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, bangsa ini dipisahkan dengan berbagai hal. Kita secara suku bangsa barangkali berbeda. Sebagaimana kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Maka ingat, gak ada banci, itu gak ada.
Kalau dalam bahasa fikih ada istilah khunsa, berdua jenis kelamin. Apakah dia menjadi cowok atau cewek dilihat sama dokter, orientasinya kemana. Kalau lebih cenderung kepada cowok, maka alat kelamin perempuan dihilangkan. Demikian juga sebaliknya. Contoh, atlet bola voli yang menjadi anggota TNI, Manganang. Tadinya dianggap perempuan, tapi ternyata orientasinya laki-laki. Maka yang perempuan ditutup itu namanya khunsa. Kalau banci itu bukan khunsa, sebenarnya laki-laki, tapi berpenampilan seperti perempuan. Namanya Laura, lanang ora, wedok ora. Kok Gus Miftah tahu? Saya selain di klub malam, selain di lokalisasi, anak-anak banci juga ikut pengajian dengan saya. Makanya saya hafal dengan mereka. Namanya pasti palsu, Pak. Jenengmu sapa? Susuki. Apa kuwi? Ketoke susu bono kaos kaki. Jenengmu siapa? Sucipto. Apa ki ya? Susune lancip diganjel botok. Laki-laki dan perempuan, nggak ada istilah banci. Itu hanya kawan-kawan kita yang salah pergaulan. Yang lucu, Mas Bambang. Saya umroh khusus dengan teman-teman banci. Kita mau umroh, kalau yang bimbing Gus Miftah, ya berangkat. Sampai Madinah ada satu teman banci yang error. Saya nggak berani di kamar sendiri. Saya maunya sama Gus Miftah. Mah, saya bilang gitu. Tangi-tangi jempolnya nyong teles kabeh ya. Sampai Mekah mau tawaf bingung karena nggak ikut manasik. Niki tawasnya keprimen, gampang. Itu ada Ka'bah, ada Hajar Aswad, ada lampu hijau. Kamu mulai setar di situ, ucapkan salam Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Ah, gampang. Banci, ketemu Ka'bah histeris. Begitu ketemu Ka'bah langsung bilang Bismillah, Allahu Akbar. Muah, 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 muah. Ya Allah. Pulang umroh, masuk Ramadan, telepon saya, Abah, apa? Saya mau bertobat. Alhamdulillah. Caranya gimana? Selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Matamu lanang jilbaban. Di Bogem itu loh, dan Etan Kalasan itu kan banyak, ada lampu merah lah, di situ banyak pengamen banji-banji. Jadi kalau saya datang, mobil saya lewat tuh mereka histeris lah. Saya turun, mereka saya kasih uang 50 ribuan, saya jajarin, nah tak kasih, nah dimasukkan ke sini. Begitu dimasukkan ke kotak, susunya gelundung, ternyata diganjel. Ya Allah. Waja'nakum syu'uban wa qabail. Dari laki-laki dan perempuan itu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka Al-Hujurat ayat ini tepat ketika digunakan, apalagi diaplikasikan di Indonesia. Kenapa? Karena bangsa ini mempunyai ribuan suku bangsa. Coba, nggak usah ngomong Kalimantan dulu deh, karena di sini banyak orang Jawa. Jawa sendiri, Pak, itu bahasanya beda-beda. Pak Wakil Bupati, ujung timur Pulau Jawa ada Banyuwangi, di situ ada suku namanya Osing, Pak. Kayak lagu-lagunya Cak Percil itu. Son sembore semiki, Mas yo tau dan jero ati, ana suarane ra ana wujute, ento jenenge. Ya kan ana suarane ra ana wujute. Makanya saya bilang, kalau kita ngaji memilih guru yang salah, apalagi hanya mendengarkan radio, ingat radio ini ada suaranya, nggak ada wujudnya. Kalau kamu ngaji hanya mendengarkan radio, nggak jelas siapa gurunya, berarti gurumu entut. Yang namanya entut kie sifatnya ndadekke fitnah, sing entut sapa, sing mambu sapa. Lah kalau gurunya entut, mondoknya di mana? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Banyuwangi, arah ke sini lagi ada Madura, bahasanya Madura dorma abo-abo. Kawan-kawan saya Madura ini rata-rata tuh pecinya kayak gitu tuh, nih, yang paling tinggi kayak menara Eiffel ini. Nah,
Orang Madura itu persaudaraannya luar biasa, keren Madura, subhanallah. Orang Madura itu apa-apa bisa, yang nggak bisa menang cuma satu, lomba teka-teki silang, karena kolomnya pasti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom, ANAK, anak. Orang Madura kurang Pak, hubungan suami istri menghasilkan aduh kurang Pak. Makanya jarang jenderal itu dari Madura, walaupun ada 1-2, tapi jarang. Karena orang Madura kalau daftar polisi banyak nggak diterimanya. Kalau orang Seponti, orang Jawa berhitung 1, 2, 3, Madura nggak bisa Pak. Berhitung tuh 1, aduh. Saya senang kalau teman-teman saya Madura itu Bu. Orang Madura itu aneh, rata-rata penjual sate. Anehnya di mana? Yang gerah orangnya, yang dikipasi satenya. Bapak dari Madura? Madura itu biasanya. Bahasanya beda lagi, nyebrang lagi ketemu mana? Sama-sama Jawa tapi bahasanya agak kasar, Surabaya. Dancuk. Saya sering ditanya, kok Gus Miftah enteng banget ngomong dancuk? Iya, karena saya tahu tajwid. Jadi saya tahu panjang dan pendeknya. Dan dancuk itu menurut saya tidak misuh. Saya pernah ke Belanda 3 tahun yang lalu. Ada nama tokoh di Belanda namanya Danko. Danko itu diabadikan jadi nama tank. Tanknya agak kecil yang bisa masuk ke perkampungan di Surabaya. Nama Danko ini diabadikan jadi nama tank. Lah ketika tank ini masuk di kampung Surabaya, orang Surabaya teriak-teriak dancuk, dancuk, dancuk. Karena orang Surabaya nggak bisa ngomong Danko, ribet. Jadi sejarahnya begitu Pak, dancuk, dancuk, dancuk. Arifin sangune titik, dancuk, 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 umpamanya begitu. Itu nama tank Pak Arifin. Kapolresnya nambahi dancuk, dancuk, dancuk. Ke barat lagi ada yang agak halus dikit. Mana Pak? Solo, Jogja. Orangnya halus-halus seperti Gus Miftah. Oh, orang Jogja tanya Pak Bambang, kalau sungkeman hari raya, istrinya jalan merangkak menghadap suaminya yang duduk seperti ini. Begitu duduk, istrinya bilang, Bapak kaulo ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kaulo gada kelepatan sak kelima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kawulo banyu sak cawuk lemas sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek kula nyuwun agunge si samudra pangaksami Bapak diambung tangane wolak-walik muah muah muah. Cara kraton diambung dengkule. Ingat dengkulnya bukan atasnya. Jawa. Ning sing kurang ajar sing lanang, sing wedok maturnya bagus banget. Kaula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kaula gadah kelapatan sak lima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kaula banyu sak cawuk lemas sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek kaula nyuwun agungi sesamudra pangaksami Bapak. Sing lanang jawabannya apa? Ya pada-pada. Cangkeme. Kudunya dijawab sing kepenak ya. Iya bune, aku wong lanang okeh salahe okeh lupute, awakmu kudu gede pangapurane. Sing tuwa okeh salahe, sing cilik okeh sangune, jomblo kapan rabine. Ada jomblo di sini? Oh banyak. Kalau kamu datang ke orang tua ditanya, "Kowe rabine kapan?" Jawaben, "Lah simbah matine kapan?" Karena jodoh sama ajal itu sama-sama diatur oleh Tuhan. Makanya santai saja. Lah simbah matine kapan? Cangkeme. Ke barat lagi ketemu kampungnya Pak Arifin ngapak blukuduk 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 blukuduk. Jawa ngapak sama Jawa Jogja itu kan bedanya cuma satu. O sama A. Oh sama kalau di Jogja namanya sego, orang ngapak bilang sega. Orang Jogja bilang loro, orang ngapak bilang lara. Orang Jogja bilang boto, orang ngapak bilang bata. Tapi nggak ada kantal di sana, nggak ada Pak.
lagi ketemu Sunda. Cicing mahulah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Kaditu kadunya, teh medodo dinyanya. Ke barat lagi ketemu mana? Sama-sama Pulau Jawa, Jakarta. Bahasanya sudah mulai gaul dikit. Lu, gua, bapak lu mertua gua. Jakarta. Ke barat lagi ketemu Banten, beda lagi bahasanya. Belum nyebrang ke Sumatera ketemu Lampung, nya gomengan kudai. Ke barat lagi ketemu mana? Palembang, wong gitu galau. Galau. Indahnya apa? Ternyata walaupun kita berbeda suku, kalau di sini bahasanya gimana Pak Effendi? Bahasanya Melayu. Kita dipisahkan dengan suku yang beda, tetapi kita dipersatukan dengan satu ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Maka di mana-mana saya bilang, Jazirah Arab itu hanya ada satu bangsa, namanya bangsa Arab. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara, berdiri di atas Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait dan lain sebagainya. Satu bangsa berdiri di banyak negara. Ke Eropa ada satu bangsa namanya Eropa, mereka berdiri di atas banyak negara. Bangsanya namanya Eropa, berdiri di atas Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol dan lain sebagainya. Arab, walaupun mereka mempunyai bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab, tetapi mereka berdiri di atas banyak negara. Artinya apa? Walaupun mereka satu bahasa, mereka tidak bisa bersatu. Makanya muncul banyak negara. Eropa, walaupun mereka dipersatukan dengan bahasa yang sama namanya Inggris, tetapi mereka tidak bisa bersatu. Buktinya mereka punya negara sendiri-sendiri. Hebatnya Indonesia, Pak. Walaupun suku, bahasa, adat berbeda-beda, bahasa beda, tetapi kita bisa bersatu. Apa bedanya Eropa, Arab dengan Indonesia? Kalau mereka satu bangsa berdiri di atas banyak negara, Indonesia sebaliknya. Banyak bangsa hanya berdiri di atas satu negara, namanya Indonesia. Hebatnya Indonesia. Walaupun bahasanya beda, adat istiadatnya beda, kebiasaannya beda, tetapi kita disatukan dengan satu ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Maka hari ini kalau ada orang mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, saya katakan kepada orang itu, silahkan tinggalkan Indonesia. Cangkeme siapa ya? Kayaknya rondo ya. Ada janda di sini? Oh banyak. Janda itu biasanya jilbabnya pink. Oh ungu. Dicari janda rasa gadis. Kenapa? Karena kalau gadis rasa janda banyak. Yang ngono pengajian yang ngarepe ki tungkake slonjor ke. Orang rumangsane sikile meletek-meletek. Maka alhamdulillahirabbil alamin kita bisa bertemu di sini sama-sama ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Maka pengajian dalam rangka khitanan anaknya Arifin akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama Zakaria Putra Wijaya bin Arifin. Shadaqallahul adzim. Yuk, sebelum ngaji tentang anak, mau selawatan dulu? Mau selawat model apa? Yang lama apa yang baru? Yang baru belum jadi. Minta selawat model apa Pak Arifin? Dangdutan saya bisa. Koplo matamu. Begini ngundang Gus Miftah Pak Didi Kempot. Wargane Mas Bambang ini koplo. Apa romansane kayak ini koplak. Pokoknya ngaji sama Gus Miftah itu slow. Makanya kalau ada lagu aku mundur alon-alon. Kuwi lagune Arifin. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Ngomong karo bojone kayak kiye. Kalau Pak Effendi beda lagi. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa dadi wakil bupati gajine ra sepiro. Kalau kita ngaji alon, aku ngaji
halon mergo sadar aku sapa santri sing nakal raiso apa-apa. Betul? Ya, shollu ala Nabi Muhammad. Ya, selawate wong NU mawon sing biasa nih kok. Nggih. Sakit apa mboten? Sing ngendi? Sok tahu. Lagune Banser ya beda. Beda. Apa Maras Banser kayak piye? Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah ridhomu serta restumu, majulah majulah sholat istikharahmu. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Ngono senengane pacaran. Sing wedok rungokne, kalau ada laki-laki suka sama kamu, pilihannya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wih, ngakune muslimah, senengane melumah karo Periman. Tahu bulat cuwilik digoreng dadakan regane 500-an. Mosok namu enak didol gratisan. Rungokne Kiai Banser. Banser kayak codot kepriye. Pokoknya kalau ibu-ibu cari menantu, jadikan Banser sebagai menantumu. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Kalau Banser nggak segera nikah, rugi. Eman-eman nggonmu sunat. Mosok sunat BPP stok. Mubadir. Rono bedane karo keran. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman. Kurang banter. Shalli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Saling Allah Allah saling wal ali wal ali wal ashab kebacut temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning bakal taring kesing donyaku sing isih ana. Saling Allah Allah saling iman
wal ali. Coba yang ini dijawab dengan keras, sekeras-kerasnya. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Saling saling Sallu ala Nabi Muhammad. Di masa corona seperti ini Bapak Ibu, perbanyak saja membaca sholawat, termasuk sholawat yang diijazahkan oleh Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Go, niki ijazah Habib Lutfi, kula wacake diwaca bareng-bareng kalian jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya banter kini tahu lah ijazah dari anak banter sini sudah pernah dapat ijazah ini apa belum? Mosok? Coba gimana salawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh, kurang. Pede banget ya. Tak pikir paham Arifin, apa ki Arifin? Paham ora Arifin? Oh pahamnya golek walet tok. Pun mengkemon terakhir kula ijazah nggih. Sane tak ngajirin masalah anak nggih. Bapak Ibu rahimakumullah. Jenengan kula diaturi rawuh kapurih nyekseni tasakur khitan. Lah istilah lainnya nopo? Walimatul khitan atas nama Zakaria Putra Wijaya bin Arifin. Bocah sing ndi ki? Oh, tak pikir Arifine sing sunat. Lah kayak apa ya? Ya sini Arifin. Kok Arifin Zakaria. Zakaria ki karo nyong ya. Sini. Nanti di foto apik. Di pukurang gitu nakut-nakuti tikus. Cah cilik dolanane HP. Sini dari sini. Sini. Umurmu berapa? Duduk sini. Umurnya dhewe lali. Mbok ya lali. Senengane gawe tok mbok niki ya. Ya ke sini enggak nutup sini. Nah. Sunatnya di mana? Oh, di rumah. Harusnya di Jepara. Kalau kamu sunatnya di Jepara bentuknya bagus, ukir-ukiran. Ya Allah, kalau Arifin sunatnya ngendi Ben? Kebumen, cuil. Bapak Ibu rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min hakil waladi alal walid salah satu asya, hak dari seorang anak, hak seorang anak dari kedua orang tuanya itu ada 3. Berapa Bu? 3. Enggak ada yang lain. Kalau haknya anak berarti kewajibannya orang tua. Kalau haknya Zakaria berarti kewajibannya Arifin. Hanya 3 hal ini yang harus didapatkan oleh anak. Yang pertama, ayyuhasina ismahu idza walada. Anak berhak mendapatkan nama yang baik dari bapak
ibunya. Kita lihat anaknya Arifin, namanya siapa? Zakaria Putra Wijaya. Pertanyaan saya kepada Arifin, ini kamu nama buat sendiri apa nanya orang lain? Sendiri. Nah, ibunya pegang mic, saya mau tanya. Artinya apa? Modar ke? Zakaria itu kan bentuk nama salah satu nabi. Nabi, terus? Putra adalah putra, Putra. dari Bapak Arifin Hadi Wijaya. Oh, jenengnya Arifin Hadi Wijaya. Iya. Kok luwih apik jenenge daripada raine ya? Angel. Ya, jadi Zakaria anaknya si Wijaya. Itu ada sejarahnya Bu Lina. Kalau Habibur Rahman itu kan nama saya. Saya kasih nama Meka itu kenapa Mas Bambang? Karena anak saya yang pertama sama yang kedua ini selisihnya 11 tahun. Nama yang pertama yang sekarang di Pondok Kudus itu Mufti atau Ilah Sohibul Adqiya Maulana Habibur Rahman. Lah adiknya itu sudah 10 tahun belum punya adik. Akhirnya saya umroh berulang kali lah. Umroh yang terakhir sebelum dikasih momongan itu di depan Ka'bah saya ditanya sama polisi Arab. Min aina jita? Jitu min Indonesia. Oh gagah. Indonesia saya bilang. Oh, kan kalau orang gondrong di depan Ka'bah itu kan pasti menarik perhatian. Oh, termasuk perhatiannya Lina. Lirikannya Nagal. Saya ditanya, kam zaujatan lak? Istrimu berapa? Kalau ada orang gagah, orang Arab tanyanya pasti gitu Pak Arifin. Istrimu berapa? Saya jawab illa wahid faqat, hanya satu tok. Langsung dibilang bahlul, goblok katanya. Oh, bajingan, tak bilang gitu. Saya bilang istri satu dibilang goblok. Dia bilang gagah-gagah kok istri anta kabir. Masa cuma satu dia bilang. Wah kurang ajar. Bukan saya nggak mau nikah lagi Bu, tapi saya termasuk suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Angel, gue bujune nyong ngerti kepriman. Maka saya selalu ditanya, laki-laki sama perempuan hebat mana Gus? Perempuan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Sehebat-hebatnya laki-laki kalah sama istri. Pak Bambang kalau jadi Kapolres di kantor galak. Di rumah ketemu istrinya. Istri dilawan. Arifin rampung sama Lina. Galak bapakmu apa galak mbokmu? Mbokku. Malam Jumat Arifin mancing kamar ngomong karo bojone. Bu, njaluk. Lina jawab, "Sesuk." Mintanya nggak gitu, Pin. Mintanya nggak gitu. Hubungan suami istri itu kan sama dengan membunuh Yahudi 40. Jadi nggak perlu ke Israel, cukup di rumah kelon sama istri. Makanya kamu bilang sama Lina malam Jumat, "Mah, yuk bunuh Yahudi yuk." Gitu caranya. Lina jawab, "Mah." Cerita pendek di malam hari, judulnya Maksiat. Suaminya minta mah, istrinya jawab moh. Atau pakai bahasa Taiwan, Pin. Saya ngaji di Taiwan Pak Kapolres tahun 2015. Pertama kali saya ngaji di Taiwan. Selesai ngaji saya masuk kamar di hotel, didatangi sama orang tua. Orang tuanya bilang gini sama saya, Bu, "Oi, cike-cike." Saya mikir, cike-cike itu artinya apa? "Oi, cike-cike." Karena bilang cike-cike saya jawab, "Yes, cike-cike." Saya masuk kamar dan diketok pintu saya, tok 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 tok. "Eh, cike-cike." Saya batin. Akhirnya saya telepon teman saya, "Eh, ada orang ketemu saya bilang cike-cike, kenapa saya dikejar di kamar?"
Tadi Gus Miftah bilang apa? Yes. Oh alah Gus, cike-cike ini kun jenengan ditawani kelon. Karena saya nggak tahu artinya, saya jawab yes. Coba kalau saya tahu artinya, oke. Gitu loh. Makanya nanti malam Arifin ketemu istrinya, cike-cike. Oh no Bin, Lina ya nawari Lin. Pah, apakah malam hari ini mau cike-cike? Rasa melu-melu gue udah paham. Jadi melu-melu. Nanti malam Jumat malah mengok. Bapak karo ibu cike-cike. Tunggalmu pira? Anaknya bapak pira? Loro tok. Kowe karo kiye? Oh, kenapa cuma 2? Ibumu rasa meteng meneh? Atau mergo bapak ibumu ora tau jige-jige? Jadi itu Dan, saya di Mekah ditanya, istri kok cuma 1 goblok? Dia bilang, anaknya berapa? Saya jawab baru 1. Oh pantes gak bisa buat anak. Dia bilang, oh kurang ajar. Langsung saya di depan Ka'bah doa Pak Arifin, ya Allah pokoknya pulang dari umroh istri saya harus hamil. Jadi kadang-kadang doanya kudu maksa karo Gusti Allah. Kamu doa yang nggak punya uang, doanya begini, ya Allah uang itu memang tidak menjamin kebahagiaan, tapi kalau banyak barangkali bisa ya Allah gitu. Doa itu maksa dikit. Kamu yang jomblo begitu, ya Allah bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah, namun bila dia bukan jodohku mau dicek lagi ya Allah gitu loh. Jomblo wi ngono hidayat barang wi rabi. Akhirnya pulang ke kamar hotel ketemu istri saya. Istri saya baru mandi. Bun, nggih Bah, nanti kamu di depan Ka'bah harus berdoa supaya pulang kamu hamil. Awas kalau enggak. Iya Bah, nanti saya akan berdoa di depan Ka'bah supaya saya hamil. Saya bilang sama istri saya, tapi ya itu Bun, apa Bah, kalau cuma doa tok enggak jadi, tak bilang gitu. Akhirnya cike-cike. Lah pulang Pak Effendi, hamil istri saya. Lah begitu musim haji, saya haji, perkiraan sebulan lagi anak saya baru lahir. Begitu saya di Mekah dikabari anak saya lahir. Maka kenapa saya kasih nama Mekah. Lah orang sekarang bikin nama biasanya malah singkatan-singkatan. Singkatan-singkatan. Kayak jamaah saya dan Gunung Kidul, tempatnya tinggi karena pegunungan. Anaknya dikasih nama Agnes. Saya tanya sama dia, kenapa anaknya dikasih nama Agnes? Apakah ngefans sama Agnes Monica? Enggak. Kenapa? Ada ceritanya Kiai. Agnes itu singkatan, ada ceritanya. Ceritanya apa? Dulu saya sudah tidak pengen punya anak lagi, anak saya sudah 7. Saya pasang spiral, sudah pasang spiral tetap meteng. Lah saya tanya apa hubungannya Agnes dengan spiral? Agnes itu singkatan Kiai, ada kepanjangannya. Kepanjangannya apa? Agnes anak gunung nerjang spiral. Ke rumah sakit, istrinya mau melahirkan, di tengah jalan macet. Belum sampai rumah sakit anaknya lahir. Akhirnya anaknya dikasih nama siapa? Siapa? Tahu? Nggak tahu? Sama. Wong bikin nama kok singkatan-singkatan. Sukarlan, asung lekar neng jalan. Yang kedua, alhamdulillah namanya bagus. Yang pertama namanya siapa Pak? Dimas Pramuja Wijaya. Jujur yang ngasih nama Lina Pak Arifin. Kalau feeling saya Lina. Lah, wong Arifin wongnya manut men kok ya. Tak apa-apa Pin. Kalau kamu punya istri galak, Arifin harus ingat, walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu setan saja takut, tapi sama istrinya kalah. Karena istrinya Umar galaknya minta ampun. Makanya kalau Arifin istrinya galak itu 2 kemungkinan. 1, Arifin mau diangkat jadi walinya Allah. Atau yang kedua, tanda-tanda stroke.
Enggak Bin, enggak. Wong Arifin uangnya banyak enggak mungkin stroke. Karena stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nah itu. Tapi insya Allah, kalau Anda punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa orang yang punya istri galak besok di akhirat siksanya dikurangi oleh Allah? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Oh no, dan ternyata begitu bro. Langsung WA Arifin, maka wakil bupati ini ngundang Gus Miftah, budgetnya berapa? Yang kedua, apa kewajiban orang tua kepada anak? Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak wajib mendapatkan pendidikan Al-Qur'an dari orang tuanya. Takon. Wis ngaji? Wis. Wis. Quran juz pira? Masih jus sama. Oh, juz sama kok. Inyong wis pede temen ya. Wis ama. Pertanyaan berikutnya. Bapakmu jus pira? Mbah. Bongko. Tapi menarik ini Pak Effendi, saya tanya juz berapa, juz amma, berarti ngajinya pakai turutan. Nah ini yang saya setuju. Begitu banyak metodologi cara membaca Al-Quran. Ada juz amma, metodologi ngajinya namanya Al-Baghdadiyah. Ada Iqra yang dibuat oleh Pak Kiai As'ad Humam Kota Gede, yang merupakan buku metodologi membaca Al-Quran untuk kawan-kawan kita Muhammadiyah. Ada lagi dari Kudus, itu namanya metode Qiraati. Belum lagi ada metode Yambuk dan lain sebagainya. Kenapa saya bilang juz amma? Juz amma itu dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Iqra dikembangkan oleh Muhammadiyah. Ayo kita bersaing secara sehat. Muhammadiyah gede ke Iqra, NU membesarkan turutan atau juz amma. Ini namanya fastabiqul khairat. Kenapa saya cenderung menggunakan juz amma atau bahasa lainnya turutan? Bukan kok saya nggak senang Iqra, santri saya juga ada yang pakai Iqra. Tapi kalau saya secara pribadi lebih suka dengan turutan atau juz amma. Kenapa? Karena di dalam juz amma itu diajarkan bagaimana melafalkan huruf terlebih dahulu, baru kemudian dieja. Metode ngajinya namanya Al-Baghdadiyah. Yang pertama, disuruh menghafalkan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta. Saya dulu cuman alif ba ta setahun, Pak. Sama bapak saya dilatih betul bagaimana melafalkan yang benar, makharijul hurufnya benar, bahkan mimiknya, pitch controlnya harus benar. Alif, ba, ta. Ta itu hanya diturutan. Yang paling susah melafalkan kalimat apa? Huruf apa? Qaf. Santri saya ajari. Qaf, qaf. Qaf, qaf. Sudah hafal huruf hijaiyah, baru kemudian dieja. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, ta fathah ta, ha doma hu, kaf doma ku, tahu ku. Dulu zaman saya ngaji atau usia-usia Pak Arifin seperti saya ke atas, ngajinya belum ada PLN, adanya sentir. Kalau bahasa Jawa Timurnya ublik, di sini namanya apa dulu? Sentir. Belum ada PLN. Begitu mau ngaji, lampu sentirnya kehabisan minyak tanah. Kiai kirim surat ke wali santri, le,
surat suruh baca bapakmu. Ternyata suratnya menggunakan bahasa turutan juz amma. Ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, bayar ro. Bapaknya nggak punya uang karena musim paceklik, kirim surat ke Pak Kiai, tolong suratnya dikasih Kiai Muna. Iya Pak, dibuka Kiainya, suratnya isinya apa? Pakai bahasa turutan, sod fatkah so, ba fatkah ba, ro fatkah ro, sobaro. Dia nggak tahu kalau Kiainya mantan preman, rambutnya gondrong. Bapakmu kurang ajar, nyah suratnya kasih bapakmu. Dibuka bapak nih, suratnya isinya apa? Mim fatkah ma, tak fatkah ta, mim domamu. Banter temen ya matamu nih. Itu dulu ngajinya kayak gitu Pak, indah betul. Ngajinya di musola, di langgar, di surau, pakai ublik, pakai sentir. Saya dulu tidak pernah tidur di rumah, tidurnya di langgar, di musola. Begitu bangun irunge ireng kabeh. Pernah begitu Pak dulu? Berarti masa kecilmu bahagia. Masa kecil kita dulu begitu berkahnya Pak. Kiai-kiai besar sekarang itu rata-rata produk berkat. Dulu bapak saya itu mudin kiai kampung. Kalau malam dapat undangan selamatan berkatan. Anak-anak dipamiti bapak berangkat selamatan tuh senengnya minta ampun. Karena berpotensi pulang membawa nasi berkat. Dan dulu makanan itu begitu berkahnya Bu, gimana enggak? Yang berkatan, yang selamatan orang 200, ingkongnya cuma 1 tok, dibagi suwir-suwir, betul? Sak suwir. Telurnya mohon maaf, ayamnya makan silet, telurnya cilik-cilik, diwir-wir. Nasinya dibungkus daun jati, dikasih kulupan, dikasih serondeng. Ayamnya cuma sesuwir. Sama telur siletan, dibawa pulang. Anak bapak saya 4, dimakan bareng-bareng, rasanya nikmatnya minta ampun, betul? Kalau sekarang eranya Zakaria wis ra ngerti kayak gie, mangan pupu dibrakot dewe, mbakne nyumbang gini tanggane diwenehi apa istilah di sini? Kalau nyumbang dikasih apa? Dikasih berkat. Sama ini, sama Zakaria nggak dimakan. Kenapa? Karena Lina nyumbangnya nggak ikhlas. Buktinya apa? Kalau nyumbang nggak dikasih berkat mesti moreng-moreng, marah-marah, betul? Berarti nyumbangnya ora ikhlas. Isuk nyumbang, sore Arifin takon, masak apa mah? Nggak masak. Kenapa? Tadi nyumbang, nanti dapat berkat. Berarti nggak ikhlas. Berkah. Maka lanjutkan. Kamu juz amma udah kelas 6. Kelas berapa kamu? Oh, kelas belum mau naik kelas 5. Besok gedenya pengen jadi apa? Jadi Maling, keprimen sih? Kok maling? Pengen jadi apa? dokter. Oh, dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Kenapa pengen jadi dokter? Ya pengen nyobain lah. Oh. Jawabnya gampang temen, pengen bahan lah. Zakaria jadi dokter bagus, tapi pesan Gus Miftah, ngajinya harus bagus, oke? Kita sering apa? Lak bahasane wong Jawa niku munjung-munjung, memuji-muji anak kita. Ngudang, so anakku gede jadi dokter, so anakku jadi polisi. Bagus, tapi Anda akan jadi dokter yang baik bila dilandasi dengan ilmu agama yang baik, betul? Anda jadi polisi yang baik kalau dilandasi dengan ilmu agama yang baik. Effendi jadi wakil bupati yang baik kalau dilandasi dengan ilmu agama yang baik. Cita-cita setinggi-tingginya gak ada masalah, tapi kadang-kadang apa? Kadang-kadang tidak dilandasi dengan ilmu agama yang baik. Orang tua ngejar cita anak-anaknya, coba dilihat. Kalau pengen jadi dokter, jualkan sawah, jualkan walet, jualkan sapi.
Tapi kalau ngaji di pendidikan agama, di diniyah, di pesantren, jaluke gratisan. Betul? Teng mriki ada diniyah napa mboten? Ada TPA apa tidak? Bayar apa gratis? Bayar berapa? Selawewu 1 bulan. Tiap hari masuk. Berarti sekali masuk tidak sampai 1.000 rupiah. Sebulan 30 hari masuk bayar 25.000, berarti sekali masuk nitip anak di masjid tidak sampai 1.000 rupiah. Padahal di kota-kota besar sekarang kencing di toilet umum sudah 2.000 rupiah. Berarti anakmu kalah berharga daripada kencingmu. Ngono Arifin ngeyel, kan anak juga temennya kencing. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Makanya sebelum kamu jadi dokter, sekolah yang benar, ngaji yang benar. Karena besok bapakmu akan dihisap atasmu gara-gara ngajimu. Hei Arifin, rungokno kupingmu. Tapi apa-apa jus ama, bapaknya ikrok belas. Gak apa-apa jadi dokter, tapi lucu. Orang itu senang kalau anaknya jadi dokter, tapi kalau anaknya jadi ahli agama biasanya nggak begitu senang. Senang kalau anaknya jadi polisi, betul? Tapi nggak kalau anaknya ahli agama biasanya biasa-biasa saja. Di sini yang ngurusi orang mati namanya apa Pak Ridin? Mbak Mudin, betul? Coba kalau anaknya jadi polisi, mantune polisi bangga. Anakmu siapa? Polisi. Anakmu siapa? Mudin. Polisi penting, Mudin gak kalah penting. Polisi mati yang bungkus siapa? Mudin. Mudin mati, bungkus dewek. Jadi bangga gitu loh. Kalau orang sekarang bilang begini, kalau hanya nyantri mau jadi apa? Jangan salah. Jangan salah. Santri bisa jadi presiden. Contohnya siapa? Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden. Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi gubernur. Bu Khofifah. Santri bisa jadi wakil gubernur. Gus Yasin. Ayo, mau jadi apa lagi? Santri jadi anggota DPR banyak, Gus Helmi, Muhaimin Iskandar banyak. Santri bisa jadi kiai viral, contohnya. Ya betul, terima kasih. Orang santri jadi bakul walet, Arifin. Temen saya tuh ngefan banget. Pokoknya anak saya harus jadi dokter. Saya bilang, dokter itu nggak pinter. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu nggak pinter Pak Effendi. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan nggak pinter. Kalau pinter ngapain tanya? Pak Bambang sakit apa? Dokter itu yang pinter cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya langsung disontek. Sapi datang, nggak mungkin ditanya sapi kamu sakit apa? Saya bilang gitu, dokter teman saya UGM marah Pak. Sing goblok ki wong Islam Gus. Lah kenapa? Wong Islam ki goblok. Sing ngentut silite wudu sing diraupi raine. Kan lucu. Coba dijawab. Saya jawab, iya. Kenapa orang Islam tuh kalau kentut bokongnya wudu yang dicuci mukanya? Sama dengan Pak dokter. Kenapa yang sakit matanya yang disontek bokongnya? Mbok mata nek disontek. Angel. Kenapa orang Islam yang ngentut bokongnya wudu dicuci mukanya? Karena rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Jadi kalau Pak Effendi tahu-tahu gini ngentut tuh di depan Pak Kapolres, langsung dia bilang malu aku. Nggak mungkin bilang malu aku, nggak mungkin.
Shallu ala Nabi Muhammad. Ngomong silit puasa Ramadan kemarin, saya di TV ada orang tanya begini, Gus Miftah, apakah benar kalau kentut di dalam air bisa membatalkan puasa? Saya jawab, iya, berpotensi membatalkan puasa karena masuknya sesuatu dari lubang yang 9. Salah satu lubang yang 9, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, jalan depan, jalan belakang. Jadi kalau Anda kencing, kalau Anda kentut di dalam kolam renang atau di dalam sungai, itu berpotensi membatalkan puasa. Logikanya gimana, Gus? Jelas, kalau Anda kentut di dalam sungai atau dalam kolam renang, tut silitnya buka. Begitu silitnya buka, banyunya melebu, batal. Kayak suara galon itu loh. Itu kalau yang kentut masih perawan, masih gadis. Kalau yang kentut lina beda maning. Tut wuku kayak gitu. Kayak suara galon. Makanya apa? Apapun profesinya harus dilandasi dengan ilmu agama. Kenapa? Karena dikatakan may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan membaikkan agamanya. Jadi DPR, agamanya bagus, insya Allah nggak korupsi. Ya Bu, anakmu boleh jadi apapun, tapi ingat, agama harus jadi pondasinya. Soal besok jadi apa, itu urusan Allah. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi kiai, jadi ustadz viral, nggak pernah. Wong saya dulu kuliah saja ngekos nggak kuat. Tapi kalau kemudian Allah punya mau, enteng. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini jadi dokter enteng. Teman saya kemarin marah-marah, ngelamar jadi tentara angkatan darat, gagal gara-gara giginya jelek, gara-gara giginya ompong. Dia marah-marah, apa hubungannya tentara sama gigi? Kan besok tembak-tembakan nggak pakai gigi katanya. Sudah jadi apapun, Allah itu maha baik. Rezeki kita dijamin oleh Allah. Jangan khawatirkan anakmu kalau anakmu cuma jadi santri. Harusnya kamu bangga. Ibu-ibu kalau punya menantu santri harusnya kamu bangga. Nggak kalah bangga dengan menantumu yang polisi atau wakil bupati. Alah, santri kan bisanya cuma sarungan tok, Gus. Jangan lihat sarungnya, isinya. Wong iklan tuh yang jujur cuma iklan sarung kok. Iklan kopi nggak ada yang jujur. Iklan kopi Tugu Luwak, dibuka kopi ini nggak ada luwaknya. Kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Coba kalau sarung gajah duduk, dibuka sarungnya muncul belalainya. Rapam, cilik. Allahumma dokter. Allah maha baik. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Saya doakan semuanya rezekinya baik. Amin. Kurang baik apa tuh Pak? Orang doa apapun dikabulkan sama Allah. Ya Allah, ya Rob, saya pengen ya Allah dengan kipas-kipas saja dapat uang, ya Allah, kabul. Jadi apa? Bakul sate. Kipas-kipas jadi uang. Ada lagi yang doa, ya Allah ya Rob, cukup menggerakkan kaki di rumah jadi uang, ya Allah, kabul. Jadi apa? Tukang jahit, etek, kabul. Ada yang lagi yang berdoa, ya Allah ya Rob, saya pengen orang-orang kaya itu manut sama saya, ya Allah, kabul. Jadi apa? Tukang parkir. Mau mobilnya Alphard, Fortuner, Pajero, diatur tukang parkir, manut. Ya Allah ya Rob, saya pengen cewek-cewek cantik ikut saya, ya Allah, kabul. Jadi apa? Bakul sayur. Apa yang kurang dari Allah? Ada lagi yang berdoa ekstrim, Pak. Apa? Ya Allah ya Rob, saya pengen duduk termenung saja dapat duit, ya Allah, kabul. Jadi apa? Tukang tunggu toilet umum. 2.000. Kurang apa? Maka ijazah bukan jaminan. Kalian harus sekolah setinggi-tingginya. Dapat jabatan apapun boleh, asalkan baikkan agamanya. Walaupun saya sering mengatakan, nggak ada jaminan seseorang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Siapa yang menjamin?
Pak Effendi dulu kuliahnya apa? Gontor, jadi wakil bupati. Sarjana politik? Bukan. Nggak ada jaminan. Ayo, Arifin SW, sarjana walet? Bukan. SW? Bukan. Bukan. Sarjana sawit? Bukan. Jadi juragan. Saya dulu kuliah ijazah nggak saya ambil karena saya malu. 4 tahun kuliah gelarnya SAG. Sarjana gak gimana gitu. Gak ada jaminan, Pak. Temen saya tambang. Pekerjaannya apa, Bu? Ya Allah, tukang kuras WC. Sampai motornya ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Mas Bambang coba Pak Wakil Bupati, saya itu dinobatkan sebagai orang yang gambarnya paling banyak di bokong truk. Di bokong truk, di bodi truk, di seluruh Indonesia gambar saya itu ratusan, Pak. Lah kemarin saya dikirimi nggak enak banget. Ada mobil tangki sedot WC. Gambarnya wajah saya, ditulisi quote yang tadi itu, silitmu adalah rezekiku. Ya Allah, kayak mobil WC gitu loh. Angel. Maka ya Leo ngaji yang benar. Yang ketiga terakhir, sudah 5:30. Tambahi matamu, tambah ini. Kapolres urung jelas kok tambahi kemana. Kan amal cangkeme. Sebenarnya saya dapat permintaan dari Pak Oso untuk mengunjungi masjidnya. Tapi jauhnya minta ampun. Dekat apaan? Saya tadi aja siang naik perahu otok masuk angin, apalagi malam pulang ke Pontianak pakai otok. Orang masuk angin puyuh. Apa? Pakai sepit bupati. Bupati punya sepit apa? Gue pelit ge. Aku mau sepit elek kok. Ini bupati duwe sing apik. Kamu nggak pengertian sama aku. Kalau Pak Effendi di Gontor tahun berapa? 92. Kenal dengan Pak Imam Badri. Pak Imam Badri itu paman saya. Oh, berarti kamu santrinya paman saya. Harus berbakti. Pak Imam Badri almarhum itu paman saya. Makanya jadi santri harus ngundang ponakannya Kiai. Dikasih speedboat yang bagus. Tadi jelek banget. Tok. Di Effendi ya. Arifin sewenang, yes. Tapi sampai hari ini yang paling hebat tetap Arifin, bukan Effendi. Makasih Pak Arifin. Wah, begitu dibuka maskernya Bono Arifin ireng banget. Ketune. Ini kalau di Jogja Mas Arifin ini namanya Irma. Apa itu Irma? Irenge, Masya Allah. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau selawatan lagi? Ya. Masih satu lagi, yang terakhir, kewajiban orang tua. Sebelumnya selawatan lagi. Ya. Saya ini selawatan cah nom-nom iki ya. Tak nanya ya untuk si Zakaria. Berat badanmu berapa nak? 5. 45. Sedina mangan ping pira? Penoro lah. Allah ngapu. Nyantai banget. Kowe karo bapak buyungmu ngomongnya bahasa apa ora? Ora. Mbokmu karo bapakmu ngomongnya bahasa apa ora? Ora. Ora. Basa. Kan wong Jawa, ngapak ya karo bojone basa ya. Ngeten mawon sing wedok-wedok kathah to niki. Jawa to niki.
Pon, Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Arifin semuanya diam. Ibu-ibu mau saja berdoa. Selesai berdoa, saya yakin langsung bisa bahasa Jawa halus dengan suaminya. Yuk, yang laki-laki diam saja, selesai doa, Anda aminkan yang keras. Ibu-ibu sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ibu-ibu yang keras, Bismillahirrahmanirrahim. Wong wadon, donga itu kayak malah kayak kiye. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dumateng panjenengan sawangsule kula keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula. Yen kula mboten basa, kula siap yen lambe kula udunen. Bapak-bapak amin Allahumma. Jadi Pak Effendi, kita lihat seminggu lagi kalau ibu-ibu seponti cangkeme merongos-merongos gitu. Berarti ora boso karo bojone. Ibu, amin Allahumma. Iya amin kelakon ya. Mulai nanti Lina bawa bahasa Jawa halus sama Arifin. Mas Arifin punawa panjenengan ngersakake badok kayak gini. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalawat cah nom. Atiku rasane lara nyawang konco adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki hayo rene kendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madang ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa likulli haulim minal ahwali muqtang bengoke sing banter tak dongake utange lunas ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa likulli haulim minal ahwali muktahimin malaikat yang langit bengok hu ah hu Arifin bengok buka Didi. Kalau saya itu nyantai, lagu dangdut kita bikin lagu sholawat supaya anak-anak muda masuk. Makanya anak klub malam tuh manut sama saya, lokalisasi manut sama saya, banji-banji manut sama saya. Karena saya pengajian yang saya sentuh bukan bodinya tapi hatinya. Maka saya bilang Gus Miftah itu di klub malam di lokalisasi seperti copet. Apa bedanya copet Gus Miftah dengan copet terminal? Bedanya satu, copet terminal goblok, sing dicopet dompete, konangan digebukin dasi. Gus Miftah yang saya copet hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Nggak percaya? Tanya sama Pak Bambang yang pengalaman. Nah, kewajiban terakhir sudah 5:30.
Sampai jam berapa, Bu? Orang nyangoni ngatur-ngatur. Apa Effendi ya weanan bae. Oh sama Pak Bupati. Salam Pak Bupati ya. Pak Bupati, salam dari Gus Miftah. Bilang. Bupati duwe speedboat apik, kiai viral diwenehi sing elek. Di Effendi. Pak Effendi itu umuran tahun berapa? Lahir tahun berapa? Oh 76. Oh, 76. Berarti sekarang 45. Periode pertama kedua ini? Pertama. Ya semangat. Anggota DPD 10 tahun. Sing takon siapa? Nyong ora takon. Anggota DPD 10 tahun, wakil bupati hampir 5 tahun, rawani ngundang Gus Miftah. Kalah karo Lina. Anaknya berapa? 4. Istrinya? Tenane. Nikah itu ibadah, dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau nikah lagi sembunyi-sembunyi. Ibu bupati, wakil bupati nggak ada tadi ibunya? Oh nggak ada, aman. Tapi direkam. Ya terakhir. Wa yuzawijahu idza adraka. Kewajiban orang tua yang ketiga kepada anaknya adalah segera menikahkan ketika sudah datang jodohnya. Terutama anak perempuan yang kata orang Jawa anak wedok. Soalnya napa wong wedok niku kaya lombok, payu bobrok ra payu bosok. Rungono kupingmu. Makanya ibu-ibu jangan bangga kalau anaknya dipacari sama orang. Kalau emang seneng, langsung rabi. Kalau sayang, nikahlah. Kalau mantan, tinggalkanlah. Wih, rungono banser, rabi. Malah nangis karo nyanyi lagu ini Gus Dur. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan. Rabi ya masalah sabab manis tato amin kumul bah falyatazawwaj, yang punya kemampuan nikah. Kamu gak nikah-nikah, Pak Effendi aja pengen lagi. Aku kan istriku mau dimadu. Abah, saya mau dimadu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun. Matamu. Angel. Tapi istri saya itu kemarin habis sakit. Kalau Bapak Ibu pernah nonton di YouTube, ya malah saya tambah sayang sama istri saya. Karena itu jadi jihad saya untuk ngopeni istri saya. Makanya saya itu kalau ngomong nikah lagi, enggak. Belum ketahuan matamu, belum ketahuan gitu. Sopo sih ngomong mau kayak gitu? Belum ketahuan. Kan saya Jumatan, Pak Wakil Bupati, saya bilang hormati ibumu, bapakmu. Pulang Jumatan, anak saya tanya, yang harus dihormati siapa, Bah? Ibu, bapak. Anak saya gantian saya tanya, ibunya berapa, Dek? 3, bapaknya 1. Berarti bapak 1, ibunya 3. Sana kamu bilang sama ibumu di rumah, Bun, kata Abah tadi di masjid, bapak 1, ibunya 3. Kenapa Abah kok istrinya cuma 1? Istri saya sedang masak terong, lagi motong-motong terong. Bilang sama anak saya, Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana, Dek? Ya dipotong-potong, Bun. Sana bilang bapakmu, mah. Aduh, ngeluh, Ben, ngeluh. Saya nggak mungkin lah, Bu.
karena saya sering nasihat pernikahan. Kemarin saya nasihat pernikahan Atta Halilintar sama Aurel. Besok tanggal 24 Pak Jokowi itu jadi saksi nikahnya anaknya Pak Bambang Susatyo, ketua MPR. Saya diminta jadi ustadz yang nasihat pernikahan. Jadi repot Pak. Padahal saya selalu mengajarkan kesetiaan. Lah, cuman perlu dipahami bapak-bapak supaya aman dari istrinya di rumah. Coba dipahami. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu perempuan Pak. Jadi kayak Lina ya, lah menyakiti nggak pernah ingat, tapi kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu perempuan. Perempuan tuh ahli sejarah, ahli sejarah. Kamu punya salah sekali seumur hidup Lina kelingon terus. Hati-hati Pin, jangan pernah punya salah. Lagi segera nikahkan, maka insya Allah akan menyelamatkan. Cuman 3 hal ini: 1, kasih nama yang bagus; 2, pendidikan Al-Quran; 3, nikahkan. Itu kok kewajibannya Arifin kepada Zulfikar dan masnya. Itu saja. Kalau soal khitan itu lain-lain, yang lain kecil-kecil. Kamu hari ini sudah dikhitan, maka Gus Miftah mengucapkan selamat menempuh bentuk baru. Nah, kalau orang menikah selamat menempuh hidup baru. Zakaria selamat menempuh bentuk baru. Mudah-mudahan besar ya. Rezeki ini angel. Loh, kalau ijazai sholawate Habib Lutfi untuk tolak balak dari corona. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Niku dibaca minimal 3 kali setelah selesai sholat. Diwaca ping 3. Abah Lutfi itu luar biasa, tamunya di rumah nggak pernah berhenti salaman dengan siapapun, tapi alhamdulillah beliau sehat. Salah satu resepnya adalah dengan membaca sholawat tadi itu, sholawat tolak corona. Maka Bapak Ibu tetap patuhi protokol kesehatan, ikuti dan laksanakan anjuran pemerintah. Nggak usah ikut-ikutan orang yang tidak jelas pendapatnya. Maka saya selalu mengatakan, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Mas-masnya dan mbak-mbaknya yang punya Instagram, medsos, Facebook dan lain sebagainya, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Sekarang banyak orang ngomong tapi nggak ada dasar, terutama soal corona. Sekarang yang terbaru pemerintah diserang soal dana haji, katanya untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Itu bohong. Dana hajinya masih ada. Kita punya wakil presiden seorang kiai yang paham hukum fikih. Saya yakin nggak akan macam-macam. Apalagi yang mengatakan ini begini. Yang lucu lagi Rocky Gerung ngomong ini duitnya duit haji dicampur duit haram. Lah agamamu ki apa kok ngomong halal haram? Cangkemmu rung. Enggak jelas. Ikutlah pendapat pemerintah termasuk soal corona ini. Maka saya selalu mengatakan, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil.
bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Maka saya bilang, ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Nggak sarang-sarang. Hasbi Rabbi Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Quran, min ahli dzikri wa riyadah, min ahli ibadati wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannatal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat ta'un wal quruna wal quruna wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, la mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka mudah pula bagimu ya Allah menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah, menghilangkan corona dari muka bumi ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Asmi Rabbi